Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara bagaimana membuat sebuah bootable USB untuk melakukan penginstalan operasi sistem atau install ulang dan lain-lain. Kita di sini akan menggunakan bahan-bahannya itu ada satu ini Windows 7, dan yang paling penting itu adalah program untuk kita membuat sebuah bootable USB. Karena itu kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Kita bisa download si programnya terlebih dahulu. Bisa kita ketik Rufus di kolom pencarian. Kita di sini akan menggunakan Rufus untuk media pembuatan bootable USB. Di sini ada website resmi dari Rufus, itu rufus.ie. Nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi. Terus kita bisa scroll ke bawah untuk mengunduhnya, lalu kita pilih yang Rufus 320 Portable. Kenapa yang portable? Karena kita hanya membutuhkan untuk sekali pakai saja. Jadi biar tidak ribet install ulang, kita cukup pakai yang portable. Kita download terlebih dahulu. Ya Allah, sabar, kita download dulu. Atau enggak kita skip dulu sampai videonya kelar ternyata. Setelah downloadannya selesai, kita buka si aplikasinya. Lalu setelah dibuka ini ada untuk do you want to allow Rufus to check for application update online, itu enggak usah, kita klik saja no. Nah, ini aplikasinya udah terbuka. Untuk bahannya di sini saya sudah menyiapkan sebuah ISO atau mentahan dari operasi sistem Windows 7. Karena ini saya masih simpan di flash disk, jadi kita copy terlebih dahulu si ISO-nya atau mentahannya. Kita pindahkan ke komputer kita. Saya di sini simpan di data D. Kenapa harus kita pindahkan? Karena nantinya si flash disk ini saat proses pembuatan bootable, flash disk ini akan terformat. Itu sudah pasti terformat. Jadi pastikan kalau misalnya kalian sudah punya di komputer, pastikan flash disk kalian itu benar-benar kosong, atau data pentingnya itu silahkan dipindahkan terlebih dahulu. Karena di saat proses berjalan, di saat kita klik start di sini, itu flash disk kita akan benar-benar terformat. Jadi kalau misalnya ada datanya, silahkan dipindahkan terlebih dahulu. Di sini masih proses nge-copy 1 menit 30 detik. Untuk memangkas durasi, saya akan jeda terlebih dahulu videonya, lalu akan saya lanjutkan setelah proses copy selesai. Nah, oke, di sini proses copy file sudah selesai, dan file si ISO atau mentahan dari operasi sistem itu udah berhasil saya copy ke data D di folder OS. Nah, untuk file ISO yang ada di flash disk itu udah bisa kita delete. Bisa kita delete atau kita format langsung flash disknya, terserah, sama saja. Nah, di sini berarti udah bisa kita mulai untuk melakukan pembuatan bootable di Rufus. Pertama-tama ya udah pasti kita colok terlebih dahulu flash disknya. Di sini posisi flash disk saya sudah standby, sudah dikosongkan juga. Lalu di sini di bagian device ini bisa kita pilih dengan flash disk yang akan kita gunakan. Kalau misalnya flash disk yang kita colokkan itu ada beberapa, dia akan ngebaca di sini beberapa. Kita pilih flash disk yang akan kita gunakan. Terus di bagian boot selection ini bisa kalian klik select di sini. Kalian klik select, terus kalian buka di folder tempat kalian nyimpen si ISO atau mentahan operasi sistem. Karena di sini saya nyimpen di data D di folder OS. Ini saya buka di folder OS, terus silahkan pilih ISO yang akan kalian gunakan. Di sini kebetulan saya akan menggunakan Windows 7 untuk membuat bootable di USB saya. Ini saya
klik, maaf, ini saya klik dulu, terus klik open. Setelah diklik open, ini dia akan terbuka ke sini, akan masuk ke Rufusnya. Lalu untuk bagian dari partisi skema ini, untuk Windows 7 sendiri ini hanya tersedia untuk partisi skema MBR. Beda halnya dengan GPT dan beda halnya dengan Windows 10 dan lain-lain. Kalau di Windows 10 itu ada MBR, ada GPT. Perbedaannya hanya mungkin di model skema partisinya saja, skema partisinya saja. Itu kalau misalnya kita menggunakan Windows 10, kadang ada beberapa komputer yang tidak support MBR. Biasanya seri-seri komputer-komputer dengan harddisk model terbaru itu meminta partisi skema dengan GPT. Cuman karena kebetulan kita menggunakan Windows 7, karena memang Windows 7 itu hanya support untuk partisi skema MBR, jadinya kita menggunakan MBR. Lalu di sini ada target system. Target system ini biarkan saja default. Terus di volume label ini boleh kalian namai dengan nama yang kalian mau. Di sini saya akan kasih nama Windows 7. Terus di sini ada file system, ini biarkan saja default. Cluster size juga biarkan saja default. Setelah semua siap, setelah semua kita setting, barulah kita klik start. Nah, di saat kita klik start, kita akan dapat peringatan, pemberitahuan bahwa data yang ada di dalam flash disk kita akan dihancurkan. Untuk melanjutkan operasi, klik OK atau klik cancel atau keluar dengan mengklik cancel. Begitu. Jadi kalau kita yakin data kita sudah aman dan tidak ada data di dalam flash disk, kita bisa klik OK untuk melanjutkan. Kita klik OK. Nah, flash disk sudah terformat dan si Rufus akan memulai mengekstrak mentahan-mentahan dari Windows 7 untuk dimasukkan ke dalam flash disk. Karena di sini sudah memakan waktu yang cukup lama, ini kita jeda dulu videonya untuk memangkas waktu agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, di sini proses dari pembuatan bootable sudah hampir selesai. Tinggal kita tunggu sampai bar status yang ada di sini itu benar-benar penuh dan presentasi sampai 100%. Ini sedikit lagi, tinggal kita tunggu dulu sebentar. Nah, proses dari pembuatan bootable pun sudah selesai. Dan ini berarti kalau udah ready seperti ini, dia udah kembali ready lagi. Ini bisa kita close. Terus kita cek dari si flash disk kita. Nah, di sini file yang tadinya bentuknya seperti ini akan dibongkar atau diekstrak dan dipindahkan ke dalam flash disk, serta ditambahkan beberapa file konfigurasi agar si flash disk kita ini bisa terbaca oleh perangkat keras komputer di saat pertama kali booting. Nih, kalau udah kayak gini udah selesai, bisa kita tinggal klik kanan terus di eject. Setelah selesai di eject, baru flash disk bisa kita cabut dan sudah bisa digunakan. Oke, mungkin sekian untuk materi di video kali ini. Nanti akan kita lanjut dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya Fajar Wibowo Mukti, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.